Hai, halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang. Aku begedein dulu. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 149 dan hari ini sudah tanggal 27 September 2023. Kita balik lagi di live Instagram malam hari ini. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang cerita sukses di balik kehamilan gitu ya. Cerita di balik suksesnya kehamilan gitu. Dan ini kita akan ngobrol spesial sama Dokter Dani, di mana Dokter Dani spesialis obgyn saat ini lagi concern banget sama program kehamilan, sampai punya program sendiri yaitu Dokter Dani Speaks. Nah, gimana sih cerita di balik suksesnya kehamilan ini? Kita akan langsung undang Dokter Dani kalau gitu. Let's go. Oke. Hai dokter, malam. Malam. Ah, long time no see dok. Iya, betul. Terakhir ketemu di Jakarta, sebenarnya baru sih ya dok ya, 2 bulan lalu apa 3 bulan lalu ya dok? 2 bulan ya. Iya, nggak sengaja lagi tuh ketemunya, cuman nggak sempat ngasih apa-apa, mohon maaf dok. Dokter Dani, selamat malam, lagi di rumah kah ini? Iya, lagi di rumah. Rapi. Baru pulang. Oke, dok, terima kasih ya dok ya, kita balik lagi nih. Malam ini kita mau bahas topik yang selalu dokter edukasi kemana-mana. Saya salut banget, makin kesini dokter Dani Speaks makin keren loh teman-teman. Jadi boleh di follow, karena dokter Dani bener-bener concern dan bener-bener mengembangkan dokter Dani Speaks ini biar makin banyak yang terbantu. Oke, dokter Dani boleh kenalan sambil kasih tahu dokter Dani Speaks itu apa sih dok? Iya, baik. Selamat malam, sahabat Dikdok. Selamat malam yang setelah bergabung bersama kami ya hari ini. Jadi sebenarnya konsep Dr. Dani Speaks ini sebenarnya antara sengaja dipikirkan dan tidak sengaja dicetuskan. Nah, ini bingung kan? Nah, jadi gini, memang selama ini kan saya selalu buat acara health talk gitu, nggak concern ya, nggak fokus gitu. Jadi kami di Siluam Group itu, terutama Siluam Yogyakarta itu, kami kerjasama dengan marketing gitu, marketing sebenarnya yang kerjanya banyak sebenarnya. Saya cuma mengajukan ide-ide saja gitu. Jadi finalisasinya sama mereka. Dan mereka mengajukan usulan, pendapat supaya menarik dan sebagainya. Jadi konsep Dr. Dani Speaks ini artinya namanya saya bicara gitu ya. Dani Speaks ya bicaranya kemana-mana gitu. Jadi kalau saya sekarang ini kan lebih ngetrend tuh yang namanya singkatan-singkatan ya. Jadi, Kalau di ya, kalau di banget. ya kalau di Jogja tuh Jakal, Jalan Kaliurang, Wede. Paris, ya kan, Paris dan sebagainya gitu ya. Nah itu disingkat-singkat lebih ngetren lah kalau anak-anak zaman sekarang tuh ngetren gitu. Ya kalau saya ini singkatannya itu ada beberapa C ya. Jadi saya selalu pakai C. Jadi Dr. Dani Speaks Engage. Jadi masuk di dalam community, corporate, kampus, communication public, dan yang sekarang lagi berjalan kulineri. Jadi ya itu. Jadi terakhir kemarin kita ke hotel, ada bank. Besok hari Minggu kami ke community kereta api Indonesia cabang Wah, Yogyakarta ya karena ada bazar gitu. Jadi besok ada USG gitu untuk karyawan dari KAI dan keluarganya gitu ya. Jadi kalau untuk kuliner kita sudah ke beberapa tempat dengan topik-topik gitu. Nah, kemarin juga kuliner juga kita fit OMG. Jadi OMG itu sebenarnya juga kita lagi cari-cari di apa sih OMG gitu ya. Ternyata ya udahlah disingkat-singkat di karang-karang originally meet and greet gitu. Jadi memang jadi pasien-pasien saya yang sudah saya tolong persalinan kita selama ini selalu berkomunikasi dengan baik, kita undang, kita makan bersama, ngobrol-ngobrol bareng,
sampai ada TikTok ya. TikTok itu salah satu TikTok itu itu heboh itu. Jadi sekarang di mana di sini tuh ya sampai di luar kota itu sampai wah aku mau operasi saja deh di Rumah Sakit Siloam sama Dr. Dani pakai BPJS dan sebagainya karena itu kan mempromot BPJS ya. Jadi sebenarnya saya berterima kasih banyak dengan teman-teman dari marketing dan juga Ya. yang selalu sahabat Bunda yang selalu menginisiasi saya selalu supaya saya tetap maju, saya bisa berkontribusi seperti itu sih sebenarnya Bu lupa lagi Bu Ivo. Udah kelamaan ya. Jadi berkontribusi ya paling tidak saya ingin mencerdaskan begitu. Jadi intinya saya bertanggung jawab sebagai profesi, saya ingin mencerdaskan ya paling tidak skup saya kecil dulu lah masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya barangkali mungkin kalau sahabat-sahabat yang mau mendengarkan malam ini mungkin bisa meneruskan gitu ya apa yang saya sampaikan pada hari ini untuk teman-teman dan keluarganya seperti itu Bu Ivo. Oke, dok saya setuju karena dari dulu saya kenal dokter ya, bukan lama-lama banget juga sih, cuman saya lihat dokter itu punya keinginan yang besar sekali gitu ya untuk membantu para bunda, tapi memang jalannya itu dokter mungkin udah capek gitu ya praktek, akhirnya ketemu nih tim marketingnya Silom, support banget, full support dan mengembangkan saat ini. Saya tertarik banget sih dok lihat programnya dokter yang ini dan kayak TikTok tadi ya dok ya, itu kan mungkin ada yang nggak tahu, bukan pasien dokter, tapi dia jadi tahu dan mungkin oh bisa nih ternyata membantu ternyata hal yang sudah dilakukan selama ini. Good banget dokter, wah keren banget deh. Dok, nah ini kita cerita-cerita sharing malam aja ya dok ya, sambil mungkin nanti boleh diomongin lagi dokter dan Speaks-nya kalau ada kaitannya. Uh, Judulnya ini saya suka, cerita di balik suksesnya kehamilan. Kayaknya kesannya berarti ada hamil, apakah ada nih kegagalan hamil gitu atau hamil yang gagal gitu ya. Kenapa dokter pakai kata-kata sukses kehamilan dok? Apakah itu sebuah impian semua pasangan kah dok? Iya, jadi satu ya yang saya ingin sampaikan. Tidak boleh hamil sekedarnya. Nikah tidak boleh hanya nikah sekedarnya begitu. Karena suatu kehamilan kan dimulai dengan satu pernikahan kan gitu ya. Jadi itu satu mata rantai yang tidak mungkin akan terputus. Jadi buanglah konsep asal nikah ya nikah, hamil ya hamil gitu. Itu hal yang salah. Sekarang udah nggak berlaku ya di zaman modern seperti ini. Ya saya pikir di mana teknologi informasi dan sebagainya itu sudah berlaku. Yuk kita bangkit yuk move on gitu ya. Jadilah calon pasangan yang cerdas ya, pasangan yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya, keluarganya maupun keturunannya begitu. Jadi dengan cara apa sih dok kalau misalnya kita nggak mampu seperti itu atau kita bisa udah membaca tapi nggak mengerti, ya konsultasilah dengan yang berkompeten gitu ya seperti SPOG kalau untuk persiapan kehamilan dan sebagainya. Nah yang kedua kata-kata sukses ini sebenarnya banyak ya. Angka kejadian abortus, angka kejadian darah tinggi pada kehamilan, angka diabetes mellitus pada kehamilan, angka pertumbuhan janin terhambat, dan terakhir stunting kan seperti itu ya. Nah, itu semua dimulai dari mana sih? Kita berangkatnya jangan dari belakang, kita berangkatnya dari kepala gitu ya. Dari mana? Dari hulunya dulu. Hulunya itu apa? Prekonsepsional. Jadi prekonsepsi sebelum terjadi pembuahan. Artinya kita sudah merancangkan suatu pernikahan yang baik, suatu kehamilan yang baik. Yuk ada kalau di Rumah Sakit Siloam kita sudah ada tuh pemeriksaan Bu Ivo gitu ya untuk prekonsepsional pada saat mau menikah dan prekonsepsional pada saat mau hamil. Kita ada paket-paketnya, bahkan semoga ini di akhir tahun kita sudah running, ini sementara kita running dengan program dulu dari saya, dan mungkin tahun depan kita bisa mendirikan satu klinik ya, yang mungkin klinik infertilitas gitu ya, bagi yang teman-teman yang belum mampu
hamil dengan cara yang normal, dengan cara yang spontan, kita bisa bantu dengan cara-cara inseminasi gitu ya, walaupun kita hanya baru sebatas inseminasi, tapi itu sudah terobosan yang luar biasa ya, dengan ya umurnya Silo belum 10 tahun, baru 6 tahun ini ya, dan itu sudah satu prestasi ya, di mana saya dilibatkan penuh, dengan teman-teman juga dilibatkan ya, saya seperti itu jadinya. Nah, yang kedua, suksesnya itu ya, sukses itu dalam artian gini, yang suksesnya ini artinya kita pada saat kita hamil, Bu Ivo, apa yang dikandung dari tubuh kita ini, saya sudah sering sampaikan bahwa di dalam kandungan kita itu sudah terbentuk 2 generasi. Jadi manakala kita hamil, eh, itu kita harus bertanggung jawab untuk 2 generasi. Jadi sukses itu kalau sampai anak cucu kita menghasilkan suatu produk, ya, produk manusia yang berkualitas, itu sukses. Tapi manakala dari kita ke anak kita sukses, dari anak kita sampai nanti anaknya lagi, cucunya kita nggak sukses, itu belum sukses. Seperti itu. Jadi sukses buat saya itu 2 generasi ke depan. Yuk, sekarang kita rubah nih. Nih, manakala hamil calon anak Anda hamil calon cucu Anda. Next, itu luar biasa. Jadi itu hal yang perlu kita yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita menjadi semangat gitu ya ke depan, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu sih Bu Ivo. Jadi kita punya basic dan sebagainya. Dan satu lagi, ini masalah gizi, ini juga penting. Dimana mungkin ya, dengan perubahan kehidupan ya, kuliner di mana-mana ya, semua mungkin tingkat kehidupan ekonomi juga meningkat dan sebagainya, bahkan konsumsi makanan-makanan yang bergizi pun kadang-kadang masih ditinggalkan seperti itu ya. Jadi contoh angka kejadian anemi saja ya, anemi itu di anak sekolah tuh tinggi sekali. Dari anemia dari anak sekolah sampai remaja, sampai dia mau menikah, pranikah, sampai dengan menikah, sampai hamil. Bisa bayangkan kalau seorang ibu hamil, kasusnya presentasi untuk kehamilan dengan anemi itu kira-kira 49,8%, hampir 50%, Bu Ivo. Jadi kalau 10 orang berjejer, ya kita periksa satu-satu, 5 itu pasti anemi, kan? Itu luar biasa. Nah, ini salahnya di mana gitu? Salahnya kan artinya di awal, dari segi dia masuk sekolah sampai dia universitas, sampai dia nanti bekerja dan sebagainya, mempersiapkan pernikahan dan kehamilan, itu hal yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena soal anemi itu hal yang mudah sebenarnya. Kita hanya makan makanan yang bergizi, sayur, buah, ya, susu, telur, ya sesekali kita makan junk food dan sebagainya. Itu saya pikir itu bisa diatasi sambil kita periksa lab. Nah, di samping itu juga trennya nih, sekarang lagi tren masalah anemi, juga masalah thalassemia, ini juga lagi banyak nih. Hati-hati ya, jadi orang yang trait, yang membawa gen thalassemia ini, hati-hati. Jadi kita pentingnya itu periksa thalassemia atau tidak, itu pentingnya seperti itu. Jangan sampai nanti kita thalassemia, pasangan kita tidak thalassemia, artinya nanti anak kita 50% bisa kena thalassemia itu. Nah, tapi kalau dua pasangan thalassemia mayor, nah bayangkan kalau 25% thalassemia mayor, wow, itu anak itu untuk mencapai tingkat kehidupan yang istilahnya sampai dewasa itu kecil sekali. Jadi istilahnya bisa meninggal di usia-usia yang lebih awal, seperti itu. Nah, ini kan sayang sekali apa yang kita cita-citakan. Yuk, makanya dengan topik cerita di balik suksesnya nih, ya, ini juga jadi sukses. Yuk kita cerita ke depan gitu. Dan ceritanya akan menjadi maraton bersambung gitu, Bu Ivo. Iya, bener dok. Dan dokter pasti tahu ya dok ya. Saya rasa ya mungkin setelah interview bersama Pak Sutri yang mungkin konsultasi untuk program kehamilan, ternyata pada faktanya adalah kita baru menyadari banyak kekurangan setelah menikah gitu ya. Misalnya kayak anemia, thalassemia, itu tuh kita nggak cari tahu sebelum menikah. Dan itu kayak udah mendarah daging gitu lah dok. Nah Ya, harapannya mungkin
cerita-cerita menuju suksesnya kehamilan ini kalau semakin banyak di-share dengan dokter Dani Speaks gitu ya, semakin banyak yang mempersiapkannya lebih dulu atau lebih apa ya, lebih cepat daripada sebelumnya yang lain-lainnya gitu. Ya, betul, Wow, ini betul. saya baru tanya tinggi dok. Oh iya ya. Oke. Dokter lagi kan dokter programnya itu banyak ya. Ada yang konsepnya uh, kayak webinar, ada yang culinary gitu ya. Bahkan ada yang visiting ke tempat-tempat mungkin sekolah, rumah sakit ataupun komunitas ataupun mahasiswa gitu, komunitas kita bilangnya. Kalau kita bahas umur 25 sampai 35, perempuan aktif ya dok ya, mungkin kayak saya dan teman-teman saya yang masih aktif bekerja tapi belum menikah begitu. Nah, sebenarnya apa sih kendala atau yang dokter tangkap, oh mereka tuh ternyata nggak tahu hal ini loh, Vo. Sehingga setelah dokter Dani Speaks ada, mereka jadi tahu apa itu dok yang dokter temukan di lapangan. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi sebenarnya kalau garis besar ya, garis besar casing luar gitu ya, maksudnya permukaannya saja mereka tahu sebenarnya. Mereka pasti baca. Cowok lebih pinter diet ya begitu ya selama pandemi barangkali ya dibanding dengan cewek gitu. Dan ini data. Nah, sekarang kalau dia gemuk seperti itu, dampaknya apa sih? Banyak. Gangguan haid, nanti dia PCO, kalau dia sudah PCO nanti dia akan jadi diabetes ya pada usia 40 tahun apabila tidak ditangani. Kalau dia infertil, dia sulit. Membaca artikel atau menonton bla 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 gitu ya, terus akhirnya terlalu langsung. Hanya dalam kategori terbatas Bu Ivo. Oke, oke dok, thank you. Dokter kayaknya sinyal dokter agak kurang stabil. Mungkin sambil saya ngobrol bentar, dokter boleh iniin. Tadi beberapa yang saya tangkap adalah teman-teman ternyata banyak hanya mengetahui kulit luarnya aja ya. Ternyata kayak tadi permasalahan yang paling umum mungkin teman-teman perempuan nih harus denger nih ya. Masalah obesitas itu ternyata adalah akar dari segala masalah kita. Apalagi kalau yang nanti rencana menikah dan punya anak, program hamil, ingat dari sekarang. Jadi
obesitas itu bukan hanya soal bentuknya gemuk ya dok ya, ternyata ada problem. Orang kurus kalau berat badannya segini ternyata itu udah bisa mengganggu program kehamilan gitu, program misalnya menstruasi siklusnya. Jadi itu tadi salah satu yang dokter Dani bilang. Nah, saya tertarik waktu dokter bilang kita tuh sebenarnya suka apa ya, kita tuh sebenarnya orang Indonesia tuh suka banget dok mengambil informasi, cuman menyaringnya susah banget. Jadi orang Indonesia tuh keponya tinggi banget gitu ya, saking keponya dia nggak bisa bedain mana yang benar mana yang enggak. Nah, dokter sebagai dokter objin gitu ya, adakah dari cerita-cerita para pasutri yang lagi program kehamilan ternyata itu apa ya, ternyata itu informasi yang salah yang mereka temukan mungkin di sosial media, di Instagram, di TikTok, dan itu apa dok? Mungkin sinyalnya boleh agak dibenerin dikit dok, saya takut nanti dokter jelasin nanti teman-teman nggak dengar kasihan. Ini soalnya masih agak pecah-pecah gambarnya dokter. Iya. Bentar ya teman-teman, sabar ya, pertanyaannya akan dijawab, sabar. Oke bentar, ini lagi coba stabilin sinyalnya dulu biar nanti enak jelas. Oke, gambar dokter masih pecah-pecah, bolehkah dikoreksi sinyalnya dok? Halo. Ini teman-teman boleh dites apakah gambar saya yang pecah atau gambar dokter Dadi, karena di saya masih putus-putus. Iya, bentar dok, bentar dok. Oke, dokter suara saya bisa terdengar? Oke, sabar, dokter Dani live dulu. Kayaknya sinyalnya guys. Tes lagi ya. Saya invite. Oke. Wow, lagi jam 10. Let's go. Dokter Dani saya undang lagi ya. Sabar ya teman-teman. Oke. Teman-teman boleh drop pertanyaan ya kalau mau tanya sama dokter Dani, mumpung nanti dokter Dani bisa jawab langsung nih sama kalian. Sabar ya, lagi coba ini dokter Dani. Aku coba hubungi dokter Dani dulu. Oke. Oke, sabar ya. Hai, ini ada Kawina. Hai Kawina. Kita undang lagi dokter Daninya ya guys. Oke, dokter Dani bisa masuk. Oke, tes tes tes. Nah, oke, balik lagi. Sip. Kedengaran dok Lancar, suaranya? lancar, 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 Bu. Oke, oke dokter. Suaranya. Pertanyaan terakhir dokter, sempat dengar nggak ya dari saya? Ya, boleh diulang. Silakan. Oke teman-teman, saya kasih tahu lagi ya. Jadi tadi kita sempat ngobrol soal orang Indonesia gitu ya. Hmm. Kita tuh kepo banget. Saking keponya kita bisa menerima atau mencari tahu banyaknya informasi. Ini informasi konteksnya kesehatan reproduksi ya dok ya, soal dokter objin gitu. Nah, ada nggak sih yang dokter temukan di pasutri saat ketemu dokter ternyata mereka itu salah informasi dan itu dapatnya dari TikTok, Instagram ataupun sosial media lainnya dok. Dan itu apa dok?
kan. Kita bicara lebar seperti pidato gitu ya, 15 menit kita pidato bla 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 gitu kan. Pasti kan ada kisi-kisi yang tertinggal gitu loh dalam. Oke. Oke, berarti 100% bukan karena misinformasi ya, tapi karena penerimanya. Hmm, sinyalnya dokter. Oke, kayaknya sinyal dokter Dani ya. Ini masih terkeluar lagi dokter Daninya. Jadi tadi pertanyaan untuk yang tadi itu dokter Dani bilang kalau ternyata bukan 100% misinformasi. Jadi banyak banget pasutri yang ketemu dokter Dani hanya salah menangkap informasi aja. Jadi 100% itu salah, bukan salah, 100% itu nggak 100% benar gitu. Jadi dibenarkanlah oleh dokter Dani, diluruskan kembali gitu ya. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin saat ini bersama pasangannya lagi program kehamilan, kalian boleh banget follow Instagram dokter Dani di @dance.micariu karena dokter Dani saat ini concern banget dan bikin program namanya Dokter Dani Speaks. Nah, di situ dokter Dani akan sharing banyak tentang cerita suksesnya kehamilan. Banyak banget ternyata teman-teman yang udah struggle, udah coba A, coba B, tapi masih belum ada gitu ya. Atau bahkan belum berani bertanya. Ini saatnya buat teman-teman berani dan coba tanya ke dokter Dani. Saya akan invite ulang dokter Dani kembali. Oke. Sudah saya invite ya dokter, boleh dicek? Oke. Dokter, maaf banget ganggu malamnya ini. Saya buat repot dokter Dani. Pindah tempat, pindah tempat. Nah, oh kayaknya ini ya dok, kayak feng shui gitu ya, dia harus pindah tempat. Oke, nah ini jelas dok, better. Soalnya informasinya bagus banget, jadi saya nggak mau teman-teman nggak dengerin penjelasan dokter Dani gitu. Nah, dok, tadi kan sempat dokter bilang ternyata 100% cuman salah menangkap doang, tapi nggak 100% salah. Cuman ya tau lah ya namanya informasi sekilas, pasti nggak mungkin 100% benar ditangkap gitu. Kemungkinan salahnya ada. Nah dokter, teman-teman nih yang lagi program kehamilan, Dokter Dani Speaks ini bisa menawarkan apa sih? Tadi dokter sempat keputus yang misalnya ada yang dari luar Jawa, mungkin bisa datang atau apa dok? Teman-teman dapat fasilitas apa nih untuk cari tahu kembali untuk program hamil ini? Ya, jadi ini kan cikal bakal ya, Bu Ivo. Sebenarnya ya mungkin ini sudah apa ya? Sebenarnya kalau dibilang ini kan mungkin ide saya ini mungkin akan nyambung dengan program inseminasi ya yang akan kita buka ya, akan kita buka di pertengahan tahun depan rencananya. Jadi ini jalan menuju sana sebenarnya sih. Jadi saya akan tetap menggaungkan Dr. Dani Speaks ini ke banyak tempat dan ke banyak teman-teman sahabat yang mau bergabung gitu ya, baik directly kita datang maupun kita nanti bisa Zoom atau bisa juga IG Live seperti ini. Nanti bisa difasilitasi oleh Rumah Sakit Siloam. Nah, dan nanti atau bisa bergabung dengan DM di DM saya. Nanti saya akan berikan nomor kontaknya dengan marketing saya nanti biar kita lakukan bersama-sama gitu. Kalau misalnya nanti kita directly kita datang gitu on site di tempat, kita tidak akan mengenakan biaya apapun ya Bu Ivo, karena ini semata memang masalah ketok tular keilmuan ya seperti itu. Jadi kami tuh ya jalankan ini supaya ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ke depan
supaya pasangan-pasangan yang akan memperoleh keturunan itu memperoleh hasil yang maksimal seperti yang kita harapkan. Karena terus terang semakin tingginya angka kesakitan ya pada saat ini, tentu biaya produktivitas kita juga menurun, produktivitas yang menurun, terus biaya untuk kesehatan, beban kesehatan juga bertambah begitu. Jadi ini yang menjadi apa ya, menjadi concern kita gitu. Jadi sebenarnya bukan, kalau saya sih tidak mau bilang ini promotif ya, tapi ini bagian dari promotif. So ini bukan hanya sekedar promotif, tapi ini langkah yang menurut saya langkah yang sederhana yang bisa saya lakukan selama saya bergabung di Rumah Sakit Islam dan saya difasilitasi dengan baik seperti itu, Bu Ivo. Wow, teman-teman tadi kalau nggak dengar, ini adalah program yang bahkan diberikan untuk beberapa teman-teman itu bisa free teman-teman. Jadi jangan disia-siakan fasilitas ini, apalagi kalau misalnya Dokter Dani dan tim Dokter Dani Speaks gitu bersama tim marketing Silon mau memberikan ini, silahkan coba nanti cari infonya DM Dokter Dani gitu ya, bisa nanti dikasih tahu kemana lebih lanjut. Dokter, sebenarnya tadi di poin awal saya suka banget sama penjelasan dokter yang tadi kita lagi bahas tentang sukses. Kenapa sih sukses gitu, dok? Boleh nggak dijelasin satu kali lagi gitu ya? Karena itu kayaknya poinnya banget. Saya sadar itu benar deh. Jadi buat teman-teman yang nanti nonton kembali ini bisa lebih jelas penjelasannya dok. Kenapa dokter mengatakan sukses kehamilan? Iya, jadi gini, pertama ya, kalau artinya sukses buat saya, nomor satu, kalau sukses hamil itu artinya pada saat kehamilan kita mempunyai tanggung jawab terhadap dua generasi. Generasi anak kita dan generasi cucu kita. Jadi kalau kita bagus, ya, anak kita tentu hasilnya akan optimal sekali. Nah, kalau anak kita optimal, artinya kita bisa menularkan apa yang kita sudah berikan kepada anak kita supaya cucu kita akan baik. Seperti itu. Nah, kalau itu bisa berjalan terus dan kita masih menjadi saksi kehidupan dari mereka sampai anak cucu kita, tentu itu akan sesuatu hal yang sangat membanggakan. Karena apa? Biaya kesehatan itu sangat mahal. Betul. Begitu. Padahal kesehatan itu sendiri sebenarnya mudah dicari, mudah dilaksanakan. Cuma memang kendalanya sekarang dengan semakin banyaknya keterbukaan, semakin banyaknya pengetahuan, kadang-kadang ada keilmuan yang mungkin salah penempatan, kadang-kadang ilmunya benar tapi salah diterjemahkan, kadang-kadang ilmunya benar tapi inti poinnya tidak tersampaikan. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya, Bu Ivo. Jadi kalau buat saya, yuk rubahlah sekarang, kita move on. Katanya nih anak-anak zaman sekarang namanya move on ya. Saya nggak tahu lagi apa istilahnya. Move on dok. Uh, uh, Ya apa? namanya move on kok namanya. Oh iya, saya tahu cuma move on. Nah, jangan istilahnya hamil asal hamil, nikah asal nikah. Itu hal yang salah. Jadi kita harus prepare. Pasangan-pasangan harus prepare. 3-6 bulan Anda harus mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan diri yang namanya baju pengantin, undangan, catering, tempat 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 pernikahan, tempat wedding. Itu boleh, silakan. Itu kan bagian dari kenangan hidup ya. Artinya kan cuma hanya sekali toh. Tapi jangan sampai itu menjadi hal yang diutamakan. Yang diutamakan tuh apa sih? Pernikahan tuh kan hanya berjalan kan 1 hari. Iya. Walaupun persiapannya mungkin 6 bulan. Betul ya? Iya. Atau 1 tahun. Oke. Sekarang kita bandingkan kalau misalnya kita hamil itu 9 bulan. Betul ya? Iya. 9 bulan itu kan bisa gagal, bisa berlangsung dengan hasil yang maksimal, bisa berlangsung berhenti di tengah jalan, bisa berlangsung sampai akhir tapi tidak maksimal. Kan seperti itu. Nah, dampak dari anak-anaknya apa? Jangka panjang, Bu Ivo. Anda bisa bayangkan, kalau kita punya keturunan baik, ya sehat, ya cerdas, pintar, kita berkarir apapun, Bu Ivo, ya kedudukan kita apapun ya sudah di puncak, tidak akan tergeser, Bu Ivo. Tapi ingat,
begitu manakala anak cucu kita sakit-sakitan, anak cucu kita banyak masalah, biar kita kedudukan kita levelnya sudah di komisaris dan sebagainya, itu kan hancur berantakan hanya gara-gara perjuangan 9 bulan ya, itu tersia-siakan. Kenapa? 9 bulan itu adalah pembentukan organ dimulai dari nol sampai dengan lahir. Bahkan otak manusia itu bisa sampai umur 3 tahun dia baru sempurna. Bayangkan Bu Ivo, Tuhan kasih kesempatan kita panjang. Nah, kesempatan panjang itu yang kita harus pergunakan baik-baik dengan cara kita menyaring, menapis keilmuan. Bah, kalau tidak bisa mengerti juga, yuk konsultasi, kan banyak dokter Opkin. Nah, kita bisa berbagi cerita seperti itu. Nah, kalau misalnya suka dan bisa menerima pendapat saya, silakan DM di Instagram saya, silakan. So, nanti kita bikin chat pribadi atau apa, kita mau nanti dengan WA atau apa misalnya, atau kita mau video call, silakan gitu. Saya bisa menyediakan waktu, mungkin dengan marketing nanti dan sebagainya, seperti itu. Saya terbuka sekali, nggak ada masalah, karena saya dokter tetap di Rumah Sakit Siloam dan saya bekerja dari pagi sampai malam gitu. Jadi saya banyak waktu lah untuk itu. Oke. Dokter, saya dapat lagi nih. Tadi dokter bilang apa analoginya ya teman-teman. Saya kok baru sadar juga ya dok ya. Kita mempersiapkan pernikahan itu bisa 6 bulan, setahun, ada yang 2 tahun dok. Misalnya kayak di cancel. Nah, tapi kenapa kita nggak pernah terpikir mempersiapkan untuk kehamilan gitu? Karena mungkin orang mikir kalau udah nikah pasti gampang hamil gitu ya. Kayaknya pasti hamil gitu. Ternyata di zaman yang sekarang ini teman-teman harus tahu, itulah analoginya tadi. Masa mempersiapkan pernikahan mau setahun tapi teman-teman nggak mau menyediakan waktu dengan pasangan mempersiapkan untuk program kehamilannya. Wah, itu bagus banget sih dok analoginya. Thank you, aku akan sampaikan ini ke teman-temanku. Nah dok, terakhir nih, teman saya ada curhat, maksudnya program kehamilan ini kan kadang tuh teman-teman effortnya udah banyak ya dok ya, biaya pasti nomor satu, ada yang mungkin ada yang udah mengorbankan segalanya untuk menyiapkan biaya tersebut, tapi mungkin hasilnya masih belum gitu ya. Ternyata ada biaya dokternya nggak cocok nih, jadi ternyata teman-teman tuh pada curhat, "Vo dokter, misalnya aku mau program pun aku kurang srek nih sama dokternya gitu." Apakah tipsnya dok? Apakah memang kalau mau program ini harus srek dulu sama dokternya baru program? Atau ternyata nggak apa-apa ibu-ibu mau siapapun dokternya asalkan sebenarnya kuncinya di ibu dan bapak gitu? Atau ada pengaruhnya memang cocok dan nggak cocok dokternya ini dok? Ayo dok, di spill dok. Ya, sebenarnya kan dasar keilmuan dokter-dokter Opkin kan sama aja gitu ya. Sama aja. Cuman kan kalau di kami kan ada konsultan fertility endokrinologis reproduksi ya. Dan itu kita perlu sekolah lagi gitu, SPOG nanti sekolah lagi ambil subspesialis. Sebenarnya kami juga SPOG juga kan belajar juga walaupun kami tidak mendalam seperti itu ya, seperti mereka yang belajar 2 tahun setelah kami lulus gitu. Jadi dasar-dasar keilmuan sama sebenarnya prinsipnya. Cuma memang yang saya tangkap ya, yang saya tangkap nih banyak sih Bu Ivo masalahnya. Jadi pertama modalnya Bu Ivo. Ini modalnya kita nih apa gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau kita mau melangkah itu harus modal Bu Ivo. Modalnya itu harus kuat, harus benar, harus bagus. Jadi seperti kita membangun rumah, pondasi rumah kita harus bagus dulu Bu Ivo. Jadi kalau rumah kita itu nanti mau dibangun 5 lantai, 10 lantai, 20 lantai, pondasinya kuat akan kuat. Gitu. Nah rumah itu misalnya nanti mau diisi 100 orang, 2.000 orang, kalau pondasinya kuat ya kuat gitu. Rumah kita mau disewakan, mau dikontrakan dengan orang-orang yang misalnya mungkin agak cuek, nggak ngurusin rumah. Kalau rumahnya kita bagus ya tetap bagus gitu Bu Ivo. Jadi intinya modalnya kita dulu. Nah, makanya dengan adanya preconceptional marriage atau preconceptional pregnancy ya, itu kita akan tahu modal kita dulu di mana gitu. Jadi kalau misalnya pasangan nih, misalnya modalnya misalnya spermanya nggak bagus, misalnya seperti itu. Nah, kalau spermanya nggak bagus ya bagaimana mau hamil kan gitu. Jadi itu dulu. Misalnya siklus haidnya nggak baik, itu kan modal juga kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya siklus haidnya nggak bagus, gimana mau hamil? Begitu ya. Atau misalnya dia ada kista, misalnya ada endometriosis, ada PCO. Ya, itu yang bisa menghambat
siklus program kehamilan. Ya, itu kan mesti dibenahi dulu satu-satu. Makanya saya bilang kita menyediakan waktu 3 sampai 6 bulan. Tujuannya apa? Sambil berjalan mempersiapkan dalam tanda kutip undangan, tempat wedding, menu, fitting pakaian dan sebagainya. Juga mempersiapkan diri, jangan lupa gitu loh. Ya, tidur yang cukup, stressingnya dikurangi, ya kan? Terus nanti olahraganya bisa lebih teratur, dietnya juga harus bagus, tidak boleh anemi, ya, fungsi tiroidnya harus bagus, misalnya vitamin D-nya harus baik, karena 98% orang hamil di Indonesia itu kekurangan vitamin D, Bu Ivo. Iya, iya. Bayangkan, itu kan sesuatu yang aneh kan gitu. Matahari jegrek 1 tahun penuh gitu. Tapi kok sumber vitamin D yang murah meriah matahari, malah kita ibu hamil 98% kekurangan vitamin D. Kan jadi lucu aja gitu. Nah, ini yang penting tuh modal dulu lah Bu Ivo. Setelah modal itu kita dapat semua, apapun yang mau kita lakukan pasti. Jadi apapun yang tadi saya sampaikan konsep kita hamil dengan 2 generasi bertanggung jawab, itu harus bisa jalan. Karena apa? Penyakit yang kita berikan pada saat ini di diri kita akan turun ke anak kita itu udah pasti. Nggak mungkin enggak. Ya, misal kita lahir prematur nih, bayinya prematur. Angka prematur ke depan itu sekarang makin lama makin naik. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dia dewasa akan menjadi beban keluarga dan beban juga yang lain. Ya, nanti biaya kesehatannya tinggi karena prematuritas, bisa penyakit degeneratif, bisa penyakit jantung koroner, ya diabetes, hiperkolesterol dan sebagainya, stroke dan sebagainya, itu kan tinggi pada kasus-kasus prematuritas pada bayi gitu. Nah, ini ya belum lagi masalah stunting. Nah, itu lagi masalah. Iya. Nah, jadi kalau saya prinsipnya saya balik ke hulu dulu. Saya tidak mau mikir ke hilir. Hulunya dulu yang baik. Kalau hulu baik, pasti semuanya semoga itu sesuai dengan harapan kita dan doa kita. Saya pikir itu akan jadi baik, Bu Ivo. Iya. Wow, betul Dok, setuju. Dan ini mimpi yang saya akan tanamkan ke diri saya Dok ya. Ini sudah jadi tanggung jawab kita untuk 2 generasi. Ingat teman-teman ya, itu benar banget. Sakit yang kita punya sekarang, kelebihan yang kita punya sekarang, itu akan kita turunkan. Nah, kita mau turunin apa nih ke 2 generasi kita? Dan itu tanggung jawab kita loh, karena kita masih hidup Betul, gitu ya. Mereka kan nggak minta, betul. mereka juga nggak minta ada gitu. Ya. Yang bikin ada tuh kita. Dan mungkin saya juga pengen bilang gini Dok, mungkin teman-teman banyak masih menganggap hamil itu sesimpel itu, maksudnya gampang lah hamil gitu ya. Sekarang 10 tahun sekarang itu nggak sesimpel itu say gitu ya, nggak sesimpel itu bro hamil. Kenapa banyak pasutri yang udah berkemana-mana 10 tahun 20 tahun nggak bisa gitu, atau emang belum bisa gitu. Jadi ya inilah kenapa ada cerita di balik suksesnya kehamilan. Jadi kalau saya pribadi, banyak banget teman-teman saya juga yang masih struggle dokter untuk punya keturunan, banyak yang masih berusaha, banyak juga yang udah stop dulu gitu ya, dengan macam segala pertimbangan. Nah, dokter sebagai dokter objin mungkin ya yang lebih punya wewenang menyampaikan kepada pasutri-pasutri yang menonton malam hari ini atau nanti, apa Dok pesan-pesan buat balik lagi buat mereka yang lagi berjuang ataupun lagi menyerah gitu ya, lagi Dok saya udah capek gitu. Iya, perjuangan perjuangan memperoleh keturunan tuh nggak gampang ya, Bu Ivo. Dan prinsipnya kita tentu harus pintar gitu ya. Pintar dalam arti di awal kita sudah mempersiapkan. Jadi ibaratnya kita mau masuk ke medan perang itu logistik, ya tentaranya, ya perlengkapan perangnya, pelurunya, kemah, ya sampai dengan kompor-kompor segala itu harus ada kan gitu ya. Jadi memang disiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau misalnya nih dalam taraf pacaran gitu ya memang belum tentu jadi kan. Tapi paling tidak ya dari pihak wanita nih yang penting tuh itu, karena wanita ini penting ya, karena wanita ini pada saat proses menuju satu proses kehamilan jauh lebih banyak syaratnya daripada pria gitu. Kalau pria kan yang penting spermanya baik. Kalau wanita itu
syaratnya ya haidnya harus baik, ya kan? Terus udah gitu saluran telurnya harus terbuka, tidak boleh tersumbat. Nah, kalau haidnya baik, kalau haidnya baik tentu syaratnya apa? Tidak boleh punya misalnya PCO. Kalau PCO nanti faktor resikonya apa? Kegemukan. Berarti diet kan kembali. Nah, terus nanti ada penebalan dinding rahim, darah haidnya banyak. Nah, kalau darah haidnya banyak didiamkan, nggak nikah-nikah, udah gitu nanti terjadi apa? Cancer di kemudian hari. Nah, kalau ada endometriosis misalnya seperti itu, penyebab infertilitas paling tinggi pada saat pada program kebidanan, itu juga harus di-treat gitu. Nah, kalau ada endometriosis, ya kita harus lihat ini endometriosisnya bagaimana. Sebelum dia nikah ada endometriosis atau sesudah nikah dia ada endometriosis. Kalau dia sudah nikah, ya, atau sebelum nikah dia sudah dioperasi, next levelnya bagaimana penanganannya? Itu butuh komprehensif ya, Bu Ivo. Jadi kita mengerjakan yang namanya preconceptional marriage, preconceptional pregnancy, itu kita multidisiplin ilmu, Bu Ivo. Jadi kita nggak bisa sendiri. Misalnya ibunya udah penyakit tiroid ya, misalnya ada tiroid, masa kan kita pasti konsul dong dengan dokter penyakit dalam, tiroidnya dibenahi dan sebagainya. Itulah makanya saya bilang kita kembali ke hulu. Yuk kekurangan kita benahi, kita prepare, kita perbaiki, begitu. Dan kita temukan, kita perbaiki. Setelah itu kita maintenance. Tiba pada saatnya Anda memang di hari H, ya semoga itu semua sudah selesai. Ya. Itu akan menjadi suatu kemudahan sebenarnya, begitu. Itu yang saya harapkan sih seperti itu, Bu Ivo. Iya. Ya dok, semoga maksudnya itu juga saya terapkan ya dok ya. Saya udah mendengarkan nasihat-nasihat dokter dari dulu sekarang. Jadi jangan sampai saya juga jadi yang ngel gitu ya. Saya harus yang menerima saran dan sebaiknya saya lakukan nih mulai dari sekarang nih gitu ya. Oke deh dokter Dani, nggak kerasa udah sejam nih kita ngobrol banget. Nanti kita next time akan ngobrol lagi sama programnya dokter Dani Speaks. Dan dokter, teman-teman yang mau menghubungi atau tertarik sama programnya dokter Dani Speaks bisa menghubungi dokter ke nomor berapa dok? Dokter mungkin boleh kasih nomor atau DM doang. Boleh ketikin mungkin teman-teman Ya, marketing. boleh. Oke, jadi sambil nunggu dokter Dani ketikkan nomor kontaknya, teman-teman, dokter Dani ini ada program namanya dokter Dani Speaks. Itu menyediakan fasilitas edukasi dalam bentuk apapun, bisa komunitas, ke rumah sakit, ataupun mungkin lembaga-lembaga yang memang membutuhkan program ngobrol sama dokter objin, nggak cuma ngobrol, bahkan bisa nanti dikasih saran dan diarahkan harus ngapain. Gitu. Terbuka banget ya, kerjasamanya bisa dalam bentuk apapun. Jadi kalau punya pertanyaan, silahkan ini hubungi nomornya dokter Dani ya. Wah baik banget dikasih nomor loh itu. Wah, nomor dokter loh itu 08122791168. Oke deh dok, karena besok libur, saya tahu dokter mungkin kerja ya, mungkin masih praktek atau jalan-jalan karena dokter makan guys. Jadi kita akan istirahat cantik dokter Dani, makasih banyak. Iya, terima kasih Bu Ivo. Sehat semua. Teman-teman makasih, semangat terus. Semoga malam hari ini bisa menambah semangat dan harapan teman-teman yang lagi program kehamilan. Kalau gitu, Dokter Dani dan saya harus pamit. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Baik. Dadah, dokter. Ya, malam. Terima kasih.